A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum wahai kaumku, tidaklah aku minta kepada kalian alihi untuk dawaku itu malan harta. Jadi misi kenabian itu disebut juga misi kerasulan, itu disebut juga misi profetik ya. Misi profetik, dan misi profetik itu misi yang sifatnya non-profit. Misi yang sifatnya bukan bersifat materi. Tidak ada ceritanya Nabi kaya, itu tidak ada. Nabi yang bergelimang harta itu tidak ada. Nabi Sulaiman pun bukan beliau yang bergelimang harta. Beliau hanyalah seorang raja yang bahkan sederhana sekali. Iya. Bahkan ketika meninggal pun tidak ada yang tahu kalau beliau meninggal kecuali karena tongkat atau kursinya itu dimakan rayap. Jadi ya begitulah. Tidak ada, minta upah itu tidak ada. Dan seperti itu memang para nabi, para rasul, para aulia, para salafus soleh sejak zaman dulu selalu begitu. Bebas dari kepentingan materi. Kalian lihat nanti di surat Al-Qasas, di surat-surat selanjutnya lah. Itu selalu la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. La as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Selalu itu. Tidaklah aku minta upah. Aku juga tidak pernah menjanjikan kepada kamu bahwa ini bawa harta. Aku juga nggak pernah mengatakan kepadamu aku tahu yang gaib. Aku juga nggak mengatakan sama kamu aku ini malaikat yang bisa ngilang, bisa ngayang. Enggak ada. Jadi makanya kemarin didahului dengan aku hanya bashar, seorang manusia biasa. Jadi kalau ada sekarang misalnya orang yang ngaku sakti, oh dia loh, apalagi seorang yang ngaku, waduh, sudah berlebihan orang sekarang itu mengagung-agungkan manusia ya, seolah manusia itu sudah bisa, subhanallah, apalagi orangnya meninggal, kemudian kuburannya di dewa, karomahnya katanya kalau ke kuburan itu bisa sehat, kalau berkunjung ke kuburan itu bisa kaya. Ini sudah kebablasan jauh umat ini, jauh. Iya betul ini. Wong, saya benar ya. Dia bukan nabi. Seandainya pun dia nabi, Nabi Muhammad itu loh melarang makam beliau dipakai untuk kultus-kultusan. Beliau sendiri melarang. Hadisnya sahih itu. Sahih hadisnya. Ya jelas banget hadisnya itu. Tapi entah ya umat sekarang itu tidak tahu ya. Hadisnya jelas. Nabi SAW bersabda pada para sahabatnya, dulu umat-umat sebelumku itu sangat mengagung-agungkan nabinya. Dan setelah nabinya wafat, mereka membangun megah makam-makam nabinya. Lalu mereka beribadah di atasnya. Aku melarangmu dari hal seperti itu. Rasul begitu. Jadi, aku melarangmu dari hal semacam itu. Jelas. Tapi ya gimana, yang mimpin juga katanya punya dalil. Nah, yang kemudian kembali ke ayat ini. Jadi, Rasul itu tidak ada. Nanti di situ kan selain pertama nggak minta upah ya. Tidak pernah Rasulullah minta upah atas dakwah itu. Yang kedua,
Rasulullah juga mengatakan bahwa aku ini tidak pernah mengatakan aku punya perbendaharaan harta, artinya yang bisa membuat kamu nanti kaya, sholawatlah kepadaku, nanti kamu kaya. Tidak pernah Rasulullah janji gitu. Kok ada sholawat yang bikin kaya itu gimana? Jadi akhirnya kan tujuan sholawatnya nggak karu-karuan. In ajriya illa ala Allah. Upahku ini dari Allah. Aku nggak apa, iya remeh kalau aku minta upah sama kalian. Kalian bisa upah aku berapa sih? Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh para pemuka Mekah, Mas Muhammad, ini Mas Muhammad, ini kalau nggak kita segera nego deal, ini nanti sama-sama nggak baik untuk kita. Kan soalnya waktu itu dakwah Rasulullah mulai berkembang, sehingga banyak yang mulai meninggalkan agama nenek moyang. Kan? Nah, ini karena ternyata kayak para sahabat itu sudah berani mati gitu. Artinya dicara keras, dilarang untuk ikut Nabi Muhammad juga nggak mau. Maka ini harus secara halus. Mereka berembuk, akhirnya disepakatilah ada seorang yang diutus sebagai wakil orang Mekah untuk berdiskusi, negosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Gini, Pak Muhammad, kita tahulah setiap orang menyampaikan hal baru itu pasti punya tujuan, kan gitu. Sudah nggak usah tadi ngaling-ngaling, sekarang kita belak-belakan aja lah. Apakah sampean pengen jadi raja? Kalau sampean pengen jadi raja, kita sanggup kok mengumpulkan seluruh kabilah di Jazirah Arab, lalu baiat untuk menjadikan sampean raja di antara kami. Atau sampean pengen harta? Kalau sampean pengen harta, biar kami kumpulkan harta orang-orang kaya. Kita urunan lah. Teman minta berapa kilo atau berapa ton emas. Misalnya gitu. Atau sampean minta perempuan. Kita akan kumpulkan perempuan paling cantik se-Jazirah Arab. Sampean bisa ambil sepuasnya. Asalkan satu sampean berhenti mendakwahkan agama baru itu. Ya, Nabi Muhammad sudah di Isra Mi'raj kan sudah benar-benar tahu sendiri janji Allah pasti benar. Lalu harta dunia apapun, baik pangkat, jabatan, kenikmatan apapun, lalu dibandingkan dengan kenikmatan dijanjikan Allah di surga, ya enggak, ya gimana ya, langsung enggak lah, seandainya kata Nabi, kau taruh matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, seluruh kumpulkan, enggak, saya enggak akan terima dan saya enggak akan berhenti dari dakwahku ini. Semahal itu tuh loh dakwah, materi dakwah Rasulullah. Betul. Jadi pernah ada satu kisah seorang musyadid yang sebagai penerus Rasulullah Muhammad SAW juga gitu. Tuh, ditawari bahwa kamu tidak akan terhina, kamu akan dimuliakan asalkan kamu tidak membongkar rahasia-rahasia setan menggoda umat manusia ini. Kamu sama keluargamu dimuliakan. Tapi kata beliau, enggak, demi umat ini, asalkan selamat, aku siap diremehkan, aku siap apapun, meski harus melarat di dunia asalkan melarat di akhirat. Aku siap, bahkan seandainya tulangku dijadikan jembatan, seandainya ususku dijadikan selendang sekalipun. Tidak takut saya akan tetap maju membela bangsa. Jadi konsepnya semacam itu ya.
Gitu. Jam sekian udah nggak boleh gayaman ya. Jadi, harus fokus pada misi. Makanya dalam surat Yasin ayat 21 itu sebetulnya jelas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kamu ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu. Itu satu di antara ciri orang yang mendapat petunjuk. Satu loh ya. Satu di antara, tidak satu-satunya. Artinya banyak ciri lain. Hanya. Itu. Dan itu menjadi sebuah gambaran bagaimana kita memurnikan. Dalam buku yang sedang saya tulis, judulnya Strategi Dakwah, itu satu di antara ciri khas pendakwah yang benar ya memang misinya misi profetik, misi yang tidak boleh minta upah, harus siap memang mandiri. Jadi jalan dakwahnya itu dibangun di atas rel kemandirian. Karena kalau masih mengandalkan bayaran dari umatnya ya nanti terpengaruh. Benar salah bisa jadi wani piro kan. Wa ma ana bitaridin ladina amanu. Dan aku nggak mungkin lah hanya karena harta kemudian aku minggir, berhenti lalu menganggap orang-orang yang beriman itu tidak penting, enggak lah. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Mereka itu orang-orang beriman itu orang yang sangat yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan sebaliknya justru aku melihat kamu yang nawari aku harta segala macam itu orang yang bodoh yang nggak tahu kebenaran. Wa ya qaumi ma yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidak kamu mengambil pelajaran. Itu kan gini ya. Jadi Nabi itu kan pengikutnya itu orang-orang yang kemarin itu disebut Araduluna Badiyar Ro'i itu kemarin ya kan. Nabi Nuh itu pengikutnya siapa itu? Wa man arakat tabi'aka itulah ayat 3:27 kemarin. Wa man arakat tabi'aka illa alladziina araduluna Badiyar Ro'i. Laung gimana Nuh wong pengikutmu itu hanya orang-orang lemah di antara kami, hina-dina, dan dia ya lekas percaya karena memang nggak SMP aja nggak lulus loh dia itu kan gitu istilahnya. Seandainya ada SMP di masa itu, SD aja nggak lulus, dia bisa baca tulis itu yang ikut-ikut kamu, dia pantas langsung ikut. Kami ini sarjana bro, kami ini lulusan pesantren ini bro, kami ini gitulah. Jadi tidak mudah kami percaya. Sehingga kata Nabi Nuh, ya gimana masa aku mengusir mereka hanya untuk mengakomodir kalian? Ya enggak lah. Nggak mau saya gitu. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu dulu, surat Al-Kahfi itu kan ada itu tentang kalian bersabarlah dengan orang-orang yang memuji Allah dan kamu jangan berpaling dari mereka hanya karena keinginan mendapatkan harta dunia. Sabar kamu, gitu. Perintahnya begitu kepada Nabi Muhammad itu. Karena memang orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu yang aradiluna kayak yang di Nabi Nuh itu. Aradiluna badiyar gitu juga. Coba dilihat di surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Nah, kan? Ini yang datang kok cuma 135, ngantuk ini mesti sama kafir ini. Absen ya, ketua kelasnya ini absen ini. Coba lihat tuh surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Bagaimana kita diperintah untuk sabar. Nabi Muhammad itu diperintah. Nah, kita juga harus begitu. Perintah untuk sabar bersama orang-orang yang dan jangan berpaling dari mereka hanya karena mengharapkan zinatul hayati dunia.
Enggak, yang belum pernah baca silakan. Surat Al-Kahfi ayat 28. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan dan keadaan sudah melewati batas. Suun Gus. Oke, jadi sampean dan saya diperintah sabar. Sabar bareng yang sepuh-sepuh kayak gini loh. Sabar yang bareng ngaji sama yang nggak punya gelar-gelar gini. Sabar sama orang-orang yang dipandang arau duluna badia ro'i tadi. Orang-orang yang lemah di antara kami yang bahkan kurang akal istilahnya badia ro'i itu kurang wawasan. Maka sabar kamu wahai Muhammad kata Allah dalam surat Al-Kahfi 28 itu. Bersama orang yang selalu menyeru kepada Tuhan pagi dan petang. Orang yang selalu mengharap keridhaan Allah. Dan jangan kedua matamu berpaling dari orang-orang itu. Hanya karena sampean mengikuti ini mengharapkan perhiasan dunia. Jangan. Tunggui saja dia. Tunggui. Wes. Sabar. Pagi ngaji. Siang ngaji. Dampingi mereka. Dampingi mereka. Ini deh. Janganlah engkau mengikuti hati yang telah kami lalaikan mengingat kami itu orang-orang di luar sana yang pada nggak karuan itu. Wes, sabar. Maka ayat ini, yang surat Hud ini, memberi penguatan lagi seperti yang disampaikan oleh Nabi Nuh seperti itu. Siapa yang akan menolongku kalau aku mengusir mereka? Hendaklah. Afala tadzakarun. Masa kamu nggak bisa ngambil pelajaran? Wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku juga nggak pernah ngomong sama kamu bahwa aku punya perbendaharaan harta ndak. Jadi kalau ada sekarang orang tokoh agama yang merasa karomah terus nanti kalau brus nanti bisa kaya sampean. Waduh, apalagi megang nisannya kuburannya nanti ke situ lalu pulang kaya. Nah ini sudah tidak karuan. Oh Nabi yang masih hidup saja loh. Tidak bisa janjikan. Nabi yang masih hidup saja loh, tidak saya bilang tidak bisa janjikan. Lalu ini ada yang tidak Nabi wis mati. Masuk gitu aja tidak bisa mencerna, rek. Nabi ketika masih wilujeng, masih bertugas saja loh. Tidak keluar-keluar bahwa beliau sakti bisa mendatangkan kekayaan, tidak ada begitu. Ini loh. Nah, ini banyak ayat semacam ini. Banyak yang serupa dengan ini. Wala a'lamul ghaibah. Nabi loh yang masih hidup. Tidak pernah keluar-keluar aku roh sadurunge winareh. Oh. Tahu begini. Aku ini jasadku di sini, tapi sholat akunya di Mekah ini. Apa sih? Cerita-cerita kayak gitu, cerita apa? Nggak usah aneh-aneh lah. Ada yang katanya sehari baca Quran itu khatam 1000 kali. Lagi loh. Gitu ya dipercaya. Memang bangsa ini suka percaya yang Allah kadang memberitahu para rasulnya tentang hal yang gaib. Tapi Allah yang memberitahu. Seperti misalnya tentang ciri munafik saja loh. Dalam surat At-Taubah kemarin itu ya, dalam surat Hud juga itu disebutkan bahwa kami yang mengetahui mereka, kamu tidak tahu, tapi kami memberitahu kamu. Jadi hal yang gaib tidak tahu. Nabi Isa pun ketika tahu tentang apa yang disembunyikan orang di rumahnya, itu ya diberitahu Allah. Setelah itu nggak tahu lagi gitu loh. Wala aqulu inni malakun, dan aku juga nggak bilang aku ini malaikat yang misalnya nggak pernah bersalah, enggak.
Aku ini manusia biasa. Ini basyarum mislukum. Surat Al-Kahfi itu. Ini basyarum mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Yang juga yamshu fil aswaq. Ya berjalan-jalan di pasar. Ya makan to'am biasa. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum. Dan aku juga tidak pernah berkata kepada orang-orang yang dipandang rendah dari matamu itu bahwa mereka tidak akan diberi kebaikan. Nggak berani aku melarang kebaikan yang akan Allah berikan kepada siapapun. Itu hak Allah. Allah a'lamu bima fi anfusihim. Allah lah yang lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Ini adalah minadzalimin. Kalau aku sok-sokan merasa lebih tahu tentang seorang hati mereka, kapasitas mereka, aku ini dolim aku. Itu nabil itu. Makanya sampean dan saya nggak usah ngikut-ngikut lah. Memang ada beberapa orang yang diberi Allah karomah ya, kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi semuanya sekali lagi atas izin Allah. Kalau Nabi saja misalnya ketika diperintah Allah untuk diberi Allah ya tepatnya mukjizat untuk membuat burung dari tanah, ketika sudah diplek-plek dan berbentuk tanah, berbentuk burung, ya kan? Maka ketika menghidupkan sambil meniupkan itu, Nabi Isa juga bunyinya adalah yuhyi biidznillah. Hidup dengan izin Allah. Jadi bukan hanya yuhyi tapi apa? Yuhyi biidznillah, dengan izin Allah. Karena kalau tanpa izin Allah tidak bisa. Itu. Termasuk ketika Nabi Musa menghidupkan orang mati juga. Dengan memukulkan kaki sapi di dia. Ya, jadi ayo kita luruskan keimanan kita itu supaya tidak terpengaruh aneh-aneh yang seperti. Kembali kepada bahwa Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya sangat manusiawi. Justru disitulah letak kemuliaan beliau-beliau. Manusia biasa tapi bisa taat seperti malaikat. Nah itu. Ya. Sudah, monggo silakan. Ada yang mau didiskusikan? Atau ditanyakan? Ada? Terus iso ngringekno wis lumayan wis ngelir gitu ya. Itu Pak, yang datang 138 kamera, biasanya sampai 180, berarti 50 yang lain ini tepar ini. Tertidur ini mesti. Gus lauk, Gus. Atau ini menjelang lebaran ini kita libur aja ta? Efek sahur. Efek sahur, Gus. Boten, Gus. Atau efek iya, makanya efek sahur ini ya Pak Jo. Loh, boten Gus. Gus. Tabanan semua ada. Memang karena persiapan syuting nih gitu, Gus. Nah, nih. Syuting. Loh. Oh, semua jamaah ngumpul hari ini, Gus. Memang speakernya saya sama Pak Warso aja yang muncul. Jadi sebenarnya banyak. Tadi sudah ngambil jatah 20 menit. Sampun. Kalau 30, Gus. Apa Mas Ayu? 30. Sampun kalau itu Wajib. rutin. Kayak sahur. Nanti tabanan kayaknya seragamnya sesuai profesi, Gus. Jadi nggak ada seragam sama, itu nggak ada. Seragam apa ini? Ada hajatan apa lagi? Ada siapa yang punya hajatan? Pegang hadroh yang main hadroh ini, Gus. Oh,
lomba untuk festival Ramadan. Yang perawat ibaratnya perawat, yang Agung Auto Mall juga seragamnya Agung Auto Mall gitu. Yang warung juga gambar wajangan. Yang Warung polisi nggak Madiun ada ya, Pak Jo. warung Madiun. Yang polisi nggak ada Pak Jo. Nggak tahu itu Pak Fahrul, nggak ada yang gambar polisi itu. Pokoknya Ini dulu, heboh ini. ya. Tak kira siapa ada yang mau hajatan mantu gitu. Oh, nanti Gus. Tanggal 26. Tanggal 12 awal. Tanggal 12 siapa mantu? Ini yang tabanan enten, Gus. Yang dari Tabanan wonten. Tanggal 12 ada siapa mantu? Nah, ini Pak Wahyu yang tahu dan berani menyampaikan, guys. Kalau saya Siapa enggak coba? berani. Saya juga Siapa? berani. Siapa Mas Wahyu? Jangan macam-macam Mas Wahyu. Siap. Pak Wahyu Pak lagi Fahrul. supirnya itu. Pak Bahrul harus mengumumkan di grup nanti. Oh iya. Ketua panitianya Pak Bahrul. Ini saya nggak berani ngumumkan karena sama ini lah jauh-jauh tak. Ada yang di Batam, ada yang di Okus, ada yang di Kalimantan. Nanti kalau saya ngundang nggak datang kan sungkan. Tukang foto ready, Gus. Loh, lan jenengan ngendika ini yang ngundang ya, guys? Hah? Jenengan ngendika ini yang ngundang ya akhirnya. Ya, enggak lah. Makanya tadi kaget saya siapa gitu. Pak Bahrul ini. Pak Bahrul tim keamanan Pak Bahrul. Kenapa Gus? Tim keamanan dah. Oh saya tim mana aja Gus? Ya, insya Allah. Saya tanggal 11, 12, 14 itu punya hajat pribadi. Ya, pribadi. Saya nggak berani ngomong karena memang itu acara pribadi. Ya. Dan ini pertama kali saya punya acara pribadi. Ya, insya Allah mau mantu saya. Tanggal 12 insya Allah. Ini enggak woro-woro karena kasihan yang jauh-jauh nanti. Ya. Nantu, tapi suguhannya soto aja ya. Itu sudah ada. Masa disuguhi pecel Pak Bahrul? Kan enggak inilah. Pecel Denpasar itu hebat. Iya. Pecel tumpang. Poso-poso bagas makanan. Oke, saya rasa itu tetap semangat ya. Ini masih ada 12 sampean yang belum khatam, nanti khatamkan. Ya. Kemudian yang belum selesai utang-utang kemarin itu terutama utang janji yang belum selesai untuk saling memaafkan yang dibersihin. Ya. Baik kepada yang teman-teman lama punya minta maaf, minta maaf. Ya. Pernah nyakiti hati dan lain sebagainya, ayo dibersihin sebelum lebaran, bukan kok pas lebaran, ya sebelum lebaran, supaya puasa ini lebih ringan untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Oke, saya rasa itu. Besok insya Allah saya akan jelaskan tentang makna fastabiqul khairat ya dalam sudut pandang baru. Oke, semangat, mudah-mudahan bermanfaat saja. Allah merahmati kita semua. Dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa atina fi man afata. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al bala wal waba wa qad hastina al-mujib. Rabbana atina wa lana Amin. ونامنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا اجعلنا مسلمين
اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم انزل لنا رحمة من اللهم اغفر لنا ستر سبيلنا اللهم فاتح لساننا وعلم الغيب والشهادة أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشقاء والوضع شهادة الأعداء ونسألك الهدى والتقوى والعفاف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا واغفر لي ولك ولزوجتي ولذريتنا ونسألك ونعرف قلب العزة ما يسون سلام لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن